Saudara, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-11, bukan yang ini Mike, yang tadi saya pesan. Boleh digedein enggak? Ukuran size-nya digedein. Tulisannya, fontnya. Saudara harus menyadari baik-baik bersama-sama bahwa saudara dan saya ini punya Tuhan yang hebat, namanya Yesus. Saudara belum connect nih, masih dalam hadirat Tuhan ya. Sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan yang hebat, namanya Yesus. Amin. Saudara dan saya itu harus sering-sering menyadari satu pribadi yang hebat, pribadi yang dahsyat, pribadi yang luar biasa, namanya Yesus. Saudara tahu enggak, ketika kita enggak setia, Yesus tetap setia sama kita loh. Ini Yesus, ini manusia. Let's say seperti itu. Ketika kita mungkin lemah, ketika mungkin kita terjatuh dan lain sebagainya, katakan kita fail, dia tetap ada untuk manusia ini. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan ke saya semua. Ketika ini manusia ya, katakan saya Tuhan ya. Ketika dia lemah, ketika dia terjatuh, ketika dia sedang bergumul, mungkin dalam menghadapi pengkhianatan, ekonominya bermasalah, usahanya bermasalah, Tuhan itu gak akan tinggal diam saudara. Karena bagi Tuhan, manusia ini adalah ciptaan kesayangannya. Dan ini sangat berharga buat Tuhan. Karena di antara semua ciptaan yang Tuhan ciptakan, langit, bumi beserta isinya, Tuhan mati hanya untuk ini. Tuhan gak pernah mati buat binatang Bapak Ibu. Apalagi Tuhan gak pernah mau mati untuk malaikat. Seberapa pentingnya hidup saudara dan saya di mata Tuhan. So that's why gak mungkin ketika saudara menangis meneteskan tiap hari air mata, Tuhan saya mau bayar kontrakan, saya mau bayar cicilan, saya mau bayar rumah. Itu gak mungkin, Tuhan gak dengar dan Tuhan gak tolong, itu gak mungkin. Karena di antara semua ciptaannya, dia hanya rela turun menjadi manusia. Karena ini saudara. Karena ini. Dia yang berdosa, dia yang harus tanggung resikonya untuk jadi manusia. Dan ketika dia jadi manusia, bukan dia diterima, dia ditolak saudara. Tapi bersyukurnya Tuhan tetap terima kita apa adanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Seberapa pentingnya hidup kita di mata Tuhan, sangat penting. Mungkin keluarga kita, famili kita, nggak pikirin, dia emang nggak penting, udah buang aja dari kartu keluarga. It's okay. Tapi Tuhan membuka tangannya buat saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Harusnya hari ini saya nggak bicara ini. Tapi Roh Kudus bilang sama saya, aku mau sampaikan ayat ini. Coba saudara lihat baik-baik. Matius pasal 11 ayat 28, bacanya pelan-pelan ya. Tuhan bilang begini sama murid-murid, Tuhan bilang begini sama kita semua. Marilah kepadaku. Baca pelan-pelan, 3, 2, iya. Stop. Saudara, Tuhan mau invite saudara dan saya. Kalau saudara lihat, ini serius gak main-main, invitation ini serius. Marilah kepadaku semua, mau anak-anak, mau remaja, mau pemuda, mau dewasa, mau single, mau udah bersuami, beristri. Maaf ya, saudara yang mungkin lagi suka sesama jenis. Tuhan tuh, mari kepadaku semua. Saudara mau orang kaya, saudara mau orang miskin, saudara mau pengusaha. Semua Tuhan undang hari ini. Pagi hari ini Tuhan ingatkan kita lagi, datang sama saya.
Yang diundang tuh jelas semua yang letih, lesu. Mungkin hari-hari ini saudara sedang letih dan lesu menghadapi suami saudara yang kasar, yang cuek, yang acuh, nggak pedulian, mulutnya kasar, tangannya lagi kasar dan lain sebagainya. Tuhan nggak suruh kita bales loh saudara. Tuhan suruh kita datang sama Tuhan. Amin. Mungkin hari-hari ini saudara juga sedang letih sebaliknya, suami lihat kelakuan istri, dikasih uang malah diambur-hamburin, kondisi lagi COVID-19 begini dan lain sebagainya. Mungkin ekonomi lagi, saudara lagi capek gitu ya, Tuhan besok nih bayar utang gimana, bayar cicilan bagaimana, aduh capek. Dituntut A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Saudara dengar baik-baik, lihat baik-baik, firman berkata semua yang letih lesu dan berbeban Tuhan gak pernah suruh kita untuk pikul beban pergumulan kita. Tuhan gak pernah suruh. Kalau saudara sedang punya hutang, saudara sedang punya sakit penyakit, saudara sedang punya masalah. Saya gak pernah nemuin dalam Bible, dalam firman Tuhan, dalam kitab suci. Pikirkanlah itu siang dan malam. Tuhan justru datang meminta, sini, kasih saya, trust me, I will give you rest. Aku akan berikan saudara, anak-anakku itu perhentian, pertolongan, jalan keluar, kesembuhan, mujizat. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kenapa sih Yesus terlalu pede ngomong semua yang letih lesu dan beban berat. Kalau ada anaknya ngomong begini, saya cancer loh Tuhan stadium 4, bisa gak sembuhin? Aduh saudara. Bagi Tuhan tak ada yang, bagi Tuhan mujizatnya. Tuhan pasti sembuhin. Tapi kok saya gak sembuh-sembuh, harus di breakdown. Jangan-jangan bukan Tuhan yang gak sanggup, jangan-jangan kitanya nih yang gak fokus. Siapa ya, saya minta tolong ya, saya suka pakai orang gitu. Kak John. Kita katakan Kak John ini Tuhan Yesus ya. Sini Kak John, diri di mimbar. Di sebelah saya. Ini Kak John, kita katakan dia Yesus. Majuan dikit Kak John. Stop. Yesus bilang sama saya, ini manusia, saya perwakilan manusia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. I will give you rest. Tapi sometimes, kita tuh fokusnya enggak ke statement dan invitationnya dia nih. Kita fokusnya kata dokter, Tuhan stadiumku makin parah. Kata dokter saya harus minum obat sampai mati. Saudara, saya tidak sedang mengajarkan saudara untuk kurang ajar sama siapapun. Sebagai as a believer kita harus punya attitude sorga, etika sorga. Menghormati apa yang sudah Tuhan berikan, medis dan kedokteran. Tetapi please, hidup kita tidak ditentukan dengan vonis medis. Kurang kenceng. Hidupmu dan hidupmu tidak ditentukan oleh mulutnya manusia. Mau dokter kek, mau pendeta kek. Orang kan tergantung perasaan Bapak Ibu. Kalau perasaannya good, ucapannya good. Kalau perasaannya bad, ucapannya at least pasti bad. Apalagi dia lagi bersentuhan sama kita dengan gak seneng. Pasti keluarnya outputnya bad.
Dokter manusia, pendeta manusia, gembala juga manusia. Bisa bad yang keluar, tapi Yesus, even though we are bad, He still do good for us. Amin. Meskipun kitanya bad, failed, foul, and everything, Dia tetap melakukan give the best for our life. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya tadi nangis di situ Bapak Ibu Saudara. Nggak ada Tuhan yang sebaik ini tuh nggak ada. Tanpa syarat saudara. Nggak ada syaratnya. Siapapun saudara, saudara maaf. Mungkin saudara lagi melakukan kesalahan, pelanggaran dan sebagainya. Yesus yang ajak, datang sama saya. Kalau datang sama saya, you save. Kalau kita datang sama Yesus, kita nggak stres. Kalau kita datang sama Yesus, Tuhan, anak saya sakit. Tuhan gak mungkin tutup telinga, tutup mata, tutup hati. Karena tadi yang aku bilang, Dia datang hanya untuk ini manusia. Dia nggak korbanin nyawanya buat malaikat Michael, Gabriel, Lucifer. Nggak penting di mata Tuhan. Yang penting adalah saudara dan saya. Amin. Jadi nggak mungkin Tuhan nggak tolong kita, itu impossible. Tuhan nggak bela kita itu nggak mungkin. Cuman seringkali kita selalu berkata, nggak mungkin Tuhan, mustahil Tuhan, nggak mungkin. Usaha saya nggak mungkin bangkit, rumah tangga saya nggak mungkin dipulihkan, suami saya nggak mungkin berubah dan lain sebagainya dan sebagainya. Akhirnya kita dibelenggu dengan fakta. Memang kita hidup di dalam dunia fakta yang adanya seperti ini. Tapi kita nggak boleh lupa, di sini ada Yesus. Amin. Kalau saudara tanya sama saya, Pastor Veron, apa gembala punya masalah? Nggak ada. But I depend on Him. Aku ngandelin Dia. Karena waktu aku datang sama Dia, aku yakin aku pasti nggak stres. Waktu aku maju satu langkah, maju satu langkah, maju satu langkah, maju satu langkah. Karena iman itu nggak konyol Bapak Ibu Saudara. Iman itu progres. Amin. Nggak langsung blek, kudus, suci, tanpa cacat dan celah. Kalau memang harus minum obat, ya minum obat. Tapi semakin kita dekat dengan pribadi Yesus, saudara, saya mau tanya sama saudara. Waktu saudara dekat api, 1 meter dari api, kira-kira apa yang saudara rasakan? Semakin dekat lagi 1/2 meter, apa yang saudara rasakan? Semakin saudara dekat lagi beberapa inci, apa yang saudara rasakan? Semakin saudara menceburkan diri saudara ke dalam api, apa yang saudara terjadi? Bukan semakin panas, gosong. Inna lillahi wa inna. Dan seterusnya. Habis kan? Kecantikanmu habis, hilang. Kekayaanmu hilang. Ketampananmu hilang karena api kamu deketin terus. Habis. Tinggal saya pengumuman, Bapak Ibu telah berpulang ke rumah Bapak di surga. Salah satu jemaat gereja Jesus Christ Church. Terbakar api. Analoginya sederhana tapi masuk akal sekali. Waktu saudara beban berat, punya masalah. Tuhan, saya punya masalah tapi saya percaya sama Tuhan. Tuhan, saya punya pergumulan tapi saya percaya sama Tuhan. Tuhan, saya punya tantangan tapi saya percaya sama Tuhan. Tuhan, saya punya beban berat tapi saya percaya sama Tuhan. Kalau api saja bisa membakar, siapa di sebelah saya? Jangan bilang John, ya namanya saya tahu saya John. Siapa di sebelah saya? Belum keras, siapa di sebelah saya? Siapa di sebelah kita? Saudara, jangan main-main sama Yesus. Kalau Yesus bangun satu kali, dia bangun dari tidurnya. Ada badai, ada tofan. Yesus cuma bilang, diam tenang. Badai topan itu diam tenang. Aminnya kurang kenceng. Amin.
Nanti ketika saudara datang sama Yesus, dia ngomong, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya gini saudara, Tuhan akan tolong kita, istri kita akan diubahkan, suami kita akan diubahkan, anak-anak dipulihkan, yang sakit disembuhkan, usaha yang sepi diberkati, yang gak punya jalan keluar diberi jalan yang baru. Semuanya Tuhan tolong. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan turun Pak Jan. Amin saudara. Sini kamu sayang, Ping-Ping sini. Saya dapat berita dari maminya, anak ini ketergantungan obat. Harus minum obat ya tante. Udah 2 tahun minum obat dan harus minum obat. Hari ini di mimbar Tuhan yang suci ini, Tuhan saksinya dan Bapak Ibu Saudara saksinya. Mulai hari ini anak ini gak akan minum obat lagi. Amin Ping-Ping. Jangan lekas-lekas turun, tenang. Coba ambil minyak urapannya sayang. Nah Bapak Ibu, karena ya gereja ini gereja kuasa yang menggunakan kuasa minyak urapan. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti dari rumah bawa minyak semua, kasih nama ya, kumpulin di sini saya doain minyaknya. Kalau saya doain satu-satu, bisa 1:30 baru bubar ibadah kita. Nanti Bapak Ibu Saudara, para duta Kristus akan siapin keranjang mulai minggu depan ya. Saudara taruh nama aja tempel di sini. Mince, Sarkiem, kasih nama. George, William gitu kan. Nanti saya doain. Nah sekarang saya mau berdoa buat kamu sayang. Kaulah segalanya. Saya berdoa. Ping-Ping, mulai hari ini kamu tidak akan tergantung obat lagi. Sebaliknya kamu ketergantungan dengan pribadi Yesus. Tuhan, hari ini kau cabut secara sempurna ketergantungannya dengan obat. Hari ini dia sembuh sempurna. Dan Tuhan, aku berdoa juga untuk perjamuan suci ini. Ketika dia makan roti dan minum anggur ini tanda dia dibebaskan, dimerdekakan dari segala obat-obatan yang harus dia minum dari usianya yang dini ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, ini darah-Mu Tuhan yang akan menyembuhkan dia secara sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Kamu sembuh ya. Tuhan berkati kamu. God bless you. Kita akan lihat dia akan bersaksi saudara. Sehari lupa obat, seminggu lupa obat, 2 minggu lupa obat, sebulan lupa obat, selama-lamanya gak minum obat. Tuhan akan beri kelegaan bagi hidup kita. Amin saudara. Pasti ditolong, sama-sama katakan dengan saya, pasti ditolong. Pasti dibela. Jangan lemes, pasti ditolong. Pasti dibela. Pasti disertai. Amin. Pasti. Kalau pasti, pasti. But beautiful in His time. Indah dalam waktunya dia. Amin. Siapa yang bangga punya Yesus? Tuhan itu baik sama kita. Amin. Ibu juga makin lama matanya makin sembuh. Gimana anakmu? Perutnya Tuhan sembuhkan ya. Saudara, kalau saya khotbah sampai firman Tuhan tiba-tiba kepotong begini, memang bukan mau saya, tetapi saya ikuti Tuhan aja gitu kan. Coba tante segini. Tante ini, saudara itu ya, kalau nanti pertama kali hadir, pertama kali datang ke gereja sini, jam-jam 9.30, saudara
kan saya suka mingle sama saudara kan. Shalom ibu, apa kabar? Kalau saudara punya kelemahan langsung ngomong. Supaya seperti ini, gereja kita agak sedikit berbeda dengan gereja lain gitu. Kalau gereja lain ada ibadah kesembuhan kan, wah kesembuhan doa. Saya juga melakukan itu. Tapi kesembuhan di gereja ini enggak sesakral kayak gereja-gereja yang Bapak Ibu Saudara pernah hadir. Kayak ibadah yang pernah saya pimpin. Gini-gini aja simple dia orang udah sembuh. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. Mulai hari ini Oma sehat. Semua bagian tubuh Oma yang sakit disembuhkan Tuhan. In Jesus name. Sampai ke akar-akarnya Tuhan cabut. Walaupun Oma sudah berusia tapi Oma sehat, Oma kuat, Oma diberkati, tidak sakit lagi. Dalam nama Yesus. Wah keren. God bless you Oma ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan akan berikan kelegaan sama kita. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus akan berikan kelegaan sama kita. Amin. Satu lagi ya, ibu sini. Jadi saudara kalau di gereja ini nggak usah kaget ya. Ibu pegang tangan saya, izin Pak ya. Nanti itu bini gue dipegang-pegang tangannya pendeta ganjen tuh. Dah. Selama saya khotbah sampai habis, pegang aja tangan saya. Tuhan akan memberikan kelegaan sama hidup saudara dan saya. Amin. Kalau saudara menghadapi pergumulan, saudara menghadapi tantangan, saudara bilang, aku anak kesayangannya Tuhan. Tuhan mati bagi hidupku. Tuhan datang ke dunia bukan untuk malaikat, tetapi untuk hidupku, untuk keluargaku, untuk rumah tanggaku, untuk masa depanku, untuk anak-anakku, untuk pekerjaanku, untuk bisnisku. Jadi tidak ada yang tidak ditolong oleh Tuhan. Pasti ditolong Yesus, pasti diberkati Yesus, pasti disertai Yesus. Amin. Dan indah pada waktunya Tuhan kita akan berubah dari air mata kekecewaan, air mata duka cita, menjadi air mata kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku dibela Tuhan, aku disertai Tuhan. Amin. Karena Tuhan bilang dengan jelas, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan tukar dengan kelegaan. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan lewat firman Tuhan ini? Terima kasih Pak, ini suami yang baik ini. Apa yang Ibu rasakan? Sekarang udah agak lega. Semalam saya memang ada ribut sama suami. Sudah saking emosi ya. Tiba-tiba Sekarang apa yang Ibu rasakan? lega. Lega bukan? Datang kepada Yesus, nggak akan dikecewakan. Ingat ya, dalam berumah tangga suami bisa salah, istri bisa salah. But selalu di gereja ini menekankan jangan fokus dengan masalah. Fokuslah dengan Yesus. Besok suami kita yang salah akan diubahkan Yesus. Sebaliknya, istri yang salah pun akan diubah oleh Yesus. Ketika dia naik ke mimbar ini, Tuhan ganti dengan kelegaan. Betul Bu? Apa yang Ibu rasakan sekarang? Udah lepas lega. Yesus tidak mengecewakan. Tepuk tangan buat Yesus. Tuhan berkati Ibu ya, dalam nama Yesus. Amin untuk firman Tuhan.